Sebelumnya, saya tentu meminta maaf kepada para penonton yang melihat video saya ini karena ada unsur-unsur kritikan nantinya yang akan saya sampaikan. Tapi maksud saya bukan untuk memecah belah atau bukan untuk merendahkan atau memojokkan salah satu pihak. Saya hanya bermaksud untuk memberikan analisa yang harus atau bagaimana seharusnya yang terjadi atau realitanya yang tepat untuk keberlangsungan kita selaku warga dan masyarakat yang negara kita memiliki paham demokrasi yang terbuka, bebas, dan umum. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, begini guys, saya tentu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi atas kepemimpinannya 10 tahun atau 2 periode yang menurut saya begitu banyak keberhasilan yang lahir dari kebijakan-kebijakannya yang tentunya pro rakyat atau pro kerakyatan. Saya sebelumnya juga memberikan dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Bapak Jokowi karena saya melihat bahwa beliau merupakan salah satu pemimpin terbaik yang pernah ada memimpin bangsa dan negara kita. Wajar jika hampir seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia memberikan dukungan yang penuh atau mayoritas mendukung Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Ya, kita tidak boleh juga munafik karena kita saat ini menikmati dari program-program yang pernah dibuat oleh Bapak Jokowi. Kita tentu tidak memungkiri bahwa banyak pembangunan-pembangunan yang melancarkan kehidupan kita selaku warga negara, seperti adanya pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, dan lain sebagainya, di mana manfaat yang pertama sejak adanya jalan tol, tentu kita bisa dengan lancar melakukan aktivitas atau perjalanan yang biasanya ditempuh berjam-jam, sekarang hanya hitungan menit. Kita contohkan saja, saya pernah dulu dari kota Pekanbaru ke kota Dumai, itu menempuh waktu perjalanan selama 8 jam, sejak adanya jalan tol, hanya saya menempuh waktu perjalanan cukup 2 jam saja. Tentu ini manfaat luar biasa yang saya nikmati dengan program dan kebijakan Bapak Jokowi selama memimpin Indonesia. Tapi yang saya sesalkan ada beberapa hal, tapi yang saya sesalkan ini bukan selama pemerintahan Bapak Jokowi, tetapi setelah Bapak Jokowi mengakhiri pemerintahannya. Apa itu? Yang pertama, yang saya sesalkan adalah para relawan-relawan yang ada selama ini mendukung Bapak Jokowi atau relawan Jokowi selama pemerintahan Bapak Jokowi, itu menurut saya wajar. Yang tidak wajarnya, mengapa setelah Bapak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, relawan-relawan Jokowi masih tetap ada dan terus berkembang. Ya, seperti kemarin ada berita baru saja dibentuk kepengurusan atau pelantikan kepengurusan baru relawan Jokowi ini. Yang menurut saya itu sangatlah tidak tepat lagi jika seorang mantan presiden atau presiden yang sudah habis masa jabatannya masih memelihara relawan. Mengapa saya dikatakan kurang tepat? Karena ini akan menimbulkan sesuatu permasalahan. Ya, bisa saja ini bibit-bibit pemecah belah yang akan timbul di masa akan datang yang tentunya membuat situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kurang kondusif. Begitulah kira-kira. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Karena menurut saya tidak ada lagi artinya manfaatnya Bapak Jokowi memelihara relawannya. Karena sesuai undang-undang dan konstitusi yang ada di negara kita, tidak mungkin lagi Bapak Jokowi mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden. Karena dia atau Bapak Jokowi sudah 2 periode memimpin bangsa dan negara kita. Tapi jika relawan-relawan Bapak Jokowi masih ada, hal ini menurut saya akan menjadi satu tanda tanya yang besar. Karena menurut saya jika seseorang sudah menunaikan masa tugasnya selaku presiden, dia akan dituntut atau dikenang atau yang melekat pada dirinya tentulah dengan sebutan seorang negarawan. Dan menurut saya negarawan yang baik itu adalah yang memberikan masukan dan ide-ide dan gagasannya kepada bangsa dan negara dan juga kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadikanlah dia sebagai contoh atau role model untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya seperti yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum Bapak Jokowi, misalnya Bapak SBY. Bapak SBY setelah mengakhiri masa jabatannya sudah melepaskan atau tidak ada lagi membuat relawan-relawan dan sebagainya. Tapi begini, jika seandainya Bapak Jokowi
masih merawat dan menjaga relawannya, tentu hal ini menimbulkan spekulasi di mata publik bahwa Bapak Jokowi belum move on dengan kekuasaan. Ya, seperti itulah kira-kira dapat kita tangkap. Mengapa demikian? Karena dengan adanya relawan, tentu hal ini akan menjadikan mesin atau roda-roda politik untuk Bapak Jokowi bisa memberikan atau mengantarkan keluarga atau dinastinya atau anak-anaknya ke kursi kepemimpinan selanjutnya. Sementara kita negara yang mempunyai demokrasi dan kita semuanya atau orang Indonesia tentu memiliki hak yang sama untuk menduduki atau memiliki peluang untuk mengisi jabatan-jabatan strategis jika seandainya mempunyai kemampuan. Kan begitu kira-kira. Semua kita berhak untuk menjadi presiden jika mampu dan bisa. Kan begitu analisanya. Tapi jika seandainya Bapak Jokowi memelihara juga relawan-relawan ini, tentu hal ini bisa mengekang untuk atau penghalang bagi potensi-potensi warga negara yang lain untuk memberikan kontribusi atau ide-idenya atau bisa juga sumbangsi terhadap negara ini. Karena jika terhambat atau dengan kekuatan relawan yang masih dimiliki Pak Jokowi, tentu hal ini hanya akan melanggengkan dinasti politik Bapak Jokowi ini. Mengapa saya katakan demikian? Saya menangkap tentu Pak Jokowi ingin anaknya Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden akan bisa juga menjadi presiden. Kan begitu kira-kira kita menangkapnya. Saya jujur saja, ini jujur saja. Saya memang dulu memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Jokowi karena di mata saya Bapak Jokowi mampu atau berhasil atau bisa untuk memimpin bangsa ini. Tetapi saya melihat itu tidak ada pada diri Gibran. Karena dari pandangan yang saya lihat Gibran bukanlah seperti Bapak Jokowi saat memimpin atau diberikan amanah sebagai pemimpin, kan begitu kira-kira. Tapi Gibran saya lihat tidaklah memiliki potensi yang seperti hal yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini. Alias Gibran mungkin belumlah tepat. Jadi seharusnya jangan dipaksakan, biarkanlah dia berkembang sebagaimananya. Dan jika nanti Gibran misalnya mampu atau bisa juga untuk berpotensi untuk memimpin masa ini, tentu kita semua juga akan mendukung jika beliau mampu. Tapi jika tidak mampu, tentu ini tidak bisa dipaksakan, kan begitu kira-kira. Tapi saya lihat jika Bapak Jokowi masih memelihara relawan, saya yakin seperti apa yang dikatakan oleh Adian Apitupulu di sebuah perdebatan, Jokowi adalah seorang politisi, kan begitu kira-kira, bukan negarawan. Ya memang benar, karena jika Bapak Jokowi masih memelihara relawan dan membicarakan soal-soal pemilu atau politik-politik praktis, ya wajar jika Bapak disebut seorang politisi, bukanlah negarawan. Ya harusnya menurut kami selaku masyarakat, Bapak pikirkanlah bangsa, jangan memikirkan keluarga, kan begitu kira-kira, tangkapannya kan seperti itu. Tapi jika Bapak memikirkan keluarga, itu bukanlah suatu hal yang salah, itu wajar seorang orang tua memikirkan masa depan seorang anak. Tapi menurut saya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, yang Bapak pikirkan tentulah bangsa dan negara, atau berikanlah masukan-masukan yang baik terhadap bangsa dan negara supaya nanti Bapak dikenang sebagai tokoh yang memiliki citra positif di masyarakat. Tapi jika Bapak memikirkan dinasti politik dan keberlanjutan kepada anak-anak Bapak akan dikenang nanti oleh masyarakat atau generasi selanjutnya sebagai pemimpin yang melanggengkan dinasti politik. Kan begitu kira-kira. Jadi, menurut saya alangkah baiknya jika Bapak Jokowi segera membubarkan relawan-relawan yang mengataskan namakan Bapak juga. Biarkanlah relawan itu atau organisasi relawan yang terbentuk itu tuh biasa saja jika terus berlanjut, tapi lanjutkanlah, misalnya bisa saja relawan itu ganti nama atau relawan Gibran atau relawan Prabowo, berarti yang diperjuangkannya Gibran misalnya atau Prabowo. Jangan lagi mengatasnamakan relawan Jokowi, karena aneh rasanya kita dengar jika Jokowi masih memiliki relawan sementara Jokowi sudah habis masa jabatannya. Jadi tidak etis atau kurang tepat rasanya jika Pak Jokowi ini masih memiliki relawan-relawan, kan begitu kira-kira. Nah, guys, bagaimana menurut Anda semua? Apakah yang saya paparkan atau saya analisa saya ini masuk akal atau kurang tepat? Silahkan berikan kritikan dan saran atau masukan atau pendapat Anda di kolom komentar supaya ke depannya saya bisa memberikan yang lebih baik lagi, analisa-analisa yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalam.